Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benari Kitama dengan NIM 220509741113 dari kelas PTIC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai routing dinamik. Pengertian dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubung antara router lainnya. Kelebihan router dinamik hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan skenario. Dalam percobaan ini kita akan memsimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP V2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Baik, di sini saya sudah membuat router statik seperti di sini. Langkah percobaan, buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Ya, di sini saya sudah memasukkan semuanya. Selanjutnya isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Sini kita terlebih dahulu. Kita masukkan dua belas tiga belas titik nol. Selanjutnya 192.168.1.0. Selanjutnya di router 2 isikan sama seperti tadi. Di sini kita remove dulu. Titik 0.0.0 23.0.0.0 dan 192.168.1.0. Nah, kita add. Selanjutnya kita isikan network routing RIP ke router 3. Kita remove dulu, ganti statik. titik 0.0.0 23.0.0.0
43.0.0.0. Setelah selesai menambahkan network routing grip, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Kita ke CLI, kita isikan no auto summary version 2. Selanjutnya ke router 2, no auto summary auto summary version 2. Lanjutnya ke router 3, ke CLI, no auto summary version 2. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Kita ke config global, kita pilih setting, lalu kita save. Selanjutnya ke router 2, kita lakukan hal yang sama, setting, save. Lalu ke router 3, kita ke config, lalu kita save. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah pada CLI router show IP router. Kita masukkan kode ini ke CLI router. CLI router, kita masukkan ke ini, kodenya show IP router. Jika sudah tampil, mohon maaf ini show IP router. Jika sudah tampil seperti ini, lanjutnya ke router 2, CLI show IP router. Ini sudah muncul. Lanjutnya ke router 3. Ini juga sudah muncul. Setelah itu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kita pindah ke mode simulasi. Pertama kita kirimkan paket
Simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Bisa maaf, kita ulangi. Pertama PC 1 ke PC 2. Di sini pakai IJMP aja. 1 ke router 2, PC 2 ke router 1 ke PC 1. Sukses. Selanjutnya kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. 1 ke PC 3. PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 kita kirimkan PC 1 ke PC 3. PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC 3. Ini sudah sukses ya. Selanjutnya kita kirimkan PC 1 ke server 1. PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke kita ulangi, PC 1 ke server 1. PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 1. Ini sudah sukses ya, sudah berhasil. Selanjutnya PC 1 ke server 2, PC 1 ke router 2, ke server 2, maaf. PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3, maaf, kita ulangi lagi. PC 1 ke server 2, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2, kembali lagi server 2 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC 1. Ya, di sini sudah sukses. Selanjutnya kita ke PC 3. PC 3 ke PC 1. Kita jalankan. PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1. Kembali lagi PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC 1. Sini sudah sukses. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 2. Selanjutnya kembali lagi PC 2 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 kembali ke PC 3. Sini sudah sukses. Selanjutnya PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1. Kembali lagi server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya PC 3 kita kirimkan ke server 2. PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2, kembali lagi server 2 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3. Sini sudah berhasil. Selanjutnya kita kirimkan server 1 ke server 2. Server 1 kita kirimkan ke router 3, router 3 sampai ke server 2, server 2 kembali ke router 3, router 3 kembali ke server 1. Sudah berhasil. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC 1. Sini sudah sukses.
Setelah itu server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 2, server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 sampai ke PC 2, PC 2 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 kembali ke server 1. Sukses. Terakhir dari server 1 ke PC 3, server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3, PC 3 kembali ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 kembali ke server 1. Sini sudah selesai. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Di sini kita ke mode real time, lalu kita ke PC 1, kita command prompt, lalu kita tulis pertama PC 1 ke PC 2, 192.168.1.65. Sini sudah muncul. Selanjutnya PC 1 ke PC 3, .192.168.1.253. Ya, di sini sudah komplit. Selanjutnya PC 1 ke server 1, 33.33.33.1. Ya, di sini sudah muncul. Selanjutnya PC 1 ke server 2, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita buka ke PC 3. Kita pilih command prompt, lalu PC 3 ke PC 1, 192.168.1.62. Ya, di sini sudah berhasil. Selanjutnya PC 3 ke PC 2, 192.168.1.65. Sini sudah berhasil juga. Selanjutnya PC 3 ke server 2, ke server 1 terlebih dahulu ya, maaf. Sini sudah berhasil. Selanjutnya PC 3 ke server 2. Sini sudah berhasil. Selanjutnya kita pergi ke server 1. Kita pilih desktop, lalu pilih command prompt. Lalu server 1 ke server 2. Ya, di sini sudah komplit. Selanjutnya server 1 ke PC 1. 168 1.65.
62. Sini sudah komplit. Selanjutnya server 1 ke PC 2, tracker 192.168.1.65 sudah muncul. Selanjutnya server 1 ke PC 3 192.168.1.253 ya, sudah muncul semuanya. Selanjutnya buatlah skenario jalur routing R1 ke R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 R3. Misal interface serial 3 arah R1, kemudian tunggu selama 20 detik. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Di sini saya akan mendisable router 3. Sini kita off-kan. Jika sudah, kita coba PC 1 ke PC 2. Satu PC 2. Kita off-kan, lalu kita tunggu selama 20 detik. Setelah itu kita simulasikan, kita kirimkan PC 1 ke PC 2, PC 1 ke router 1, router 1 ke PC 2, PC 2 ke router 1, router 1 ke PC 1. Sudah sukses. Selanjutnya PC 1 ke PC 3. PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC 3, PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 kembali ke PC 1. Ini sudah berhasil. Selanjutnya PC 1 ke server 1, PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1, server 1 kembali ke router 3, router 3 kembali ke router 2, router 2 kembali ke router 1, router 1 kembali ke PC 1. Sudah berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2, PC 1 ke server 2, PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2, router 2 kembali ke router 3, router 3 kembali ke router 2, router 2 kembali ke router 1, router 1 kembali ke PC 1. Sukses. Selanjutnya kita ke PC 3, ke PC 3 ke PC 1, PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1, PC 1 kembali ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC 3. Ini sudah sukses. Selanjutnya PC 3 ke PC 2, PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 2, PC 2 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC 3. Sukses. Selanjutnya kita PC 3 kita kirim ke server 1,
PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1. Server 1 kembali ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC3. Sukses. Selanjutnya PC3 kita kirimkan ke server 2. Pertama PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2. Server 2 kembali ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC3. Sini sudah sukses. Selanjutnya dari server 1 ke PC1. Server 1 kita kirimkan ke PC1. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC1. PC1 kembali ke router 2, router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1. Sini sukses. Selanjutnya kita kirimkan server 1 ke server 2. Kita kirimkan server 1 ke server 2. Server 1 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 kembali ke router 3, router 3 ke server 1. Berhasil. Lanjutnya server 1 kita kirimkan ke PC2. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC2. PC2 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1. Sini sudah sukses. Selanjutnya yang terakhir kita kirimkan pesan dari server 1 ke PC3. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC3. PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada maaf kata, saya maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.